Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Pemirsa, di kesempatan kali ini saya ingin membacakan berita yang saya lansir dari cnbcindonesia.com. Ini berita tentang banyak sekali orang menyelundupkan tekstil dari luar negeri. Tidak tahu ini dari negara mana, saya belum baca ya. Cuman sayangnya ini penyelundupan tekstil ke dalam negeri ini menyengsarakan produsen-produsen tekstil di dalam negeri. Memang seharusnya ini menjadi tugas pihak berwajib seperti polisi dan bea cukai untuk mengatasi masalah ini. Cuman apalah daya, wilayah Indonesia yang banyak sekali pantai, garis pantai yang tidak mungkin untuk dikontrol secara penuh oleh petugas kita ya. Akhirnya mereka berhasil menyelundupkan tekstil. Saya bacakan dulu beritanya, tapi sebelum saya bacakan silahkan subscribe dulu, karena subscribe itu gratis, agar channel ini bisa terus memberikan informasi yang penting bagi kita semua. Baiklah pemirsa, saya bacakan. Terungkap, inilah biang kerok impor tekstil ilegal marak lagi. Indonesia memiliki ratusan pelabuhan lantaran kondisi geografis yang didominasi kepulauan. Hal itu menjadi celah oknum pengusaha untuk melakukan impor tekstil dan produk tekstil ilegal. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma Gita Wira Swasta, mengatakan impor tekstil dan produk tekstil ilegal marak dari pelabuhan kecil di pesisir Sumatera. Masuknya lewat kapal kayu dan dari pelabuhan kecil. Jumlahnya bisa mencapai 10 kontainer atau 200 ton. Wah, banyak sekali ya, sekali selundupin 200 ton. Ini memang agak sulit karena pelabuhan kecil tidak dijaga oleh bea cukai. Sementara melihat rentang pantai kita yang panjang, pelabuhan kecil kita juga banyak. Ini masih harus didiskusikan dengan bea cukai dan lembaga terkait cara mengatasinya. Direktur Industri Kulit dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian Elis Masitoh mengatakan, banyak oknum pengusaha kecil yang memanfaatkan pelabuhan kecil sebagai pintu masuk. Untuk pelabuhan kecil ini butuh koordinasi yang kuat antar lembaga untuk menjaga di pelabuhan kecil ini. Elis juga menjelaskan untuk menghindari praktek persekongkolan yang dilakukan petugas dan pengusaha, Satuan Tugas Penertiban Impor Berisiko Tinggi harus kembali diaktifkan. Satgas itu bertujuan untuk reformasi kepabeanan, memberantas praktik ilegal. Lebih lanjut, Elis bilang Kementerian Perindustrian juga mau membuat aturan untuk memastikan barang impor kain itu memang untuk menjaga bahan produksi, melakukan verifikasi kemampuan industri, juga melakukan tindakan yang melanggar technical barrier. Oke pemirsa, beritanya sudah selesai. Jadi ini saya menyayangkan sekali banyak pengusaha-pengusaha oknum yang menghalalkan segala cara dengan mengimpor barang dari luar negeri, yang dimana seharusnya sebaiknya kita tuh mengkonsumsi produk dalam negeri agar negara kita ini maju. Tetapi sebaliknya malah mengimpor, bahkan legal. Sebenarnya mengimpor secara legal pun itu tidak disarankan demi kepentingan produsen dalam negeri. Apalagi kalau mengimpor dengan cara ilegal atau menyelundupkan. Sebenarnya ini memang sulit diberantas kalau memang masalahnya adalah mereka memasukkan barang ini dari pelabuhan kecil yang tidak dijaga oleh bea cukai. Meskipun demikian, harusnya kita sebagai bangsa yang besar, pemerintah, sepanjang mereka memperhatikan
masalah ini harusnya bisa mengatasi dengan menempatkan petugas-petugas di pelabuhan-pelabuhan kecil itu. Walaupun itu pun masih diragukan juga ya pemirsa, karena masih menutup kemungkinan di pelabuhan-pelabuhan kecil di mana teknologi itu, sarana dan prasarana tidak memadai, mencukupi, susah untuk dikontrol supaya tidak terjadi tindak persekongkolan untuk penyelundupan bahan dari barang dari luar negeri ini. Sebenarnya memang kembali lagi ke manusianya ya, kembali lagi ke petugas kita dan pengusaha-pengusaha kita. Walaupun negara menerapkan aturan, denda, hukuman, punishment, kontrol dan lain-lain, tetap saja ada celah bagi penyelundup atau orang yang curang untuk melakukan perbuatan melawan hukum itu tadi. Tapi walaupun tidak ada kontrol dari pemerintah, walaupun dengan sarana yang seadanya, kalau memang manusia kita taat hukum, cinta dengan negara ini, dengan produk dalam negeri, tidak mau melanggar hukum, tidak akan terjadi pelanggaran. Sebaiknya harusnya memang bukan hanya menjaga pemerintah ini tadi, menurut saya pemerintah harus melakukan penyuluhan, memberikan bukan hanya punishment tapi juga reward, tapi juga kemudahan. Misalnya menekan produsen-produsen dalam negeri untuk menurunkan harga, agar harga produk yang dihasilkan di dalam negeri ini lebih murah dari barang yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian si penyelundup ini tadi menjadi enggan, untuk apa beli barang dari luar negeri mahal sedangkan di dalam negeri sendiri lebih murah. Seperti itu. Jadi menurut saya harusnya pemerintah lebih mencari solusi lebih ke dasar, bahwa kenapa mereka mengimpor secara ilegal. Satu, masalah paling dasarnya adalah produk dalam negeri kita mahal, dari luar negeri ini murah. Harusnya ada penekanan dari pemerintah kepada produsen di dalam negeri untuk menurunkan harga, supaya tidak terjadi penyelundupan, supaya tidak ada oknum yang melawan hukum. Yang kedua, kontrol. Harusnya pemerintah juga menempatkan petugas-petugasnya di pelabuhan-pelabuhan kecil ini. Walaupun sebenarnya tidak begitu efektif ya untuk pencegahan dengan menempatkan petugas. Lebih baik pemerintah ini memaksa produsen untuk mencari solusi agar harga produk menjadi turun, supaya bisa bersaing dengan produk dari luar negeri. Jadi itulah pemirsa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan silahkan komentar di kolom komentar, dan jika Anda dengar bunyi teng-teng silahkan subscribe dulu karena itu gratis, agar channel ini bisa terus memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.